hadirat yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lan dikipun Al-Mukarramah Umi Hajah Walidah yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu membasahi bibir kita dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini kalian semuanya masih dalam keadaan iman dan Islam. Betul? Masih dalam keadaan umur panjang. Betul? Masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Betul? Betul. Mudah-mudahan malam hari ini ada yang kurang enak badan, kirain cemut-cemut, ngeluh, pusing, perutnya mual, badannya greges karena ini cuacanya kurang bersahabat, anginnya kencang ya. Ono sing kumbung, ono sing mules, muga-muga diwarasaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kirimanya muga-muga dapat dikirim meluang doa ke amin. Dan kalian semuanya pada malam hari ini mendapatkan hidayah mauna Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dapat thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah amaliyah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan waris daripada para anbiya-illah, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus patang menuntut ilmu. Perlu diingat bahwa pada hari ini, pada malam hari ini, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup tahun baru, yaitu tahun 2024 Masehi. Artinya di tahun ini banyak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat-nikmat Allah yang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya apa? Pertama, syukur kita menemui tahun baru. Sudah meninggalkan tahun yang lama 2023. Dasarnya dalilnya bersyukur apa kira-kira kaum santri? Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang tahu artinya? Ya, siapa? Tahu artinya? Ayo. Yang sebelah kiri tahu artinya? Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan nikmatnya kepadanya. Kira-kira malam hari ini bersyukur enggak kalian? Bersyukurnya apa? Masih hidup. Nah, bisa thalabul ilmi. Ini harus kita syukuri. Bisa ngaji, bisa ketemu ustaz, bisa bertatap muka langsung, kamu bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab-kitab yang lain di pondok pesantren ini, berarti kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu
Allah telah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Dan apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang ngono artinya syukur lawan daripada syukur adalah syukur itu adalah apa? Ingkar kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui bahwa itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu artinya orang kufur. Berarti apa? Orang itu patut menerima azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang pertama di tahun 2024. Yang kedua, tadi syukur yang pertama apa? Diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di tahun 2024 ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mengerjakan sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama yang banyak di pesantren ini, terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, itu artinya diberikan panjang umur. Yang kedua adalah di tahun ini juga umat Islam masuk di dalam bulan Rajab. Bulan apa? Bulan Rajab. Rajab itu ada beberapa huruf. Ada ro, ada ba, ada ro, ada jim, ada ba. Terdiri dari 3 huruf. Ro, jim, ba. Ro itu noplatilkat. Ro itu artinya rahmatul. Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini memberikan banyak kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengerjakan amal ibadah yang sifatnya amal kebaikan yang tidak bertentangan dengan agama, Allah akan melipat gandakan pahala orang itu. Paham nggak? Nah, itu artinya adalah di bulan Rajab ini Allah memberikan bonus kepada umatnya Nabi Muhammad. Harus memperbanyak zikir kepada Allah. Tadi kalian setelah sholat maghrib baca zikirnya apa? Ini malam yang keberapa dari bulan Rajab? 10 yang kedua. Iya. Kalau 10 yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Rajab, zikirnya apa kira-kira setelah sholat maghrib? Subhanallahil hayyil apa zikirnya? Subhanallahil hayyil dibaca 100. Kalau 10 hari yang kedua di bulan Rajab, wiridnya atau zikirnya Subhanallahil ahadil somad. Dicatat itu. Dicatat Subhanallahil ahadil somad. 10 hari yang terakhir di bulan Rajab, Subhanallahil Rauf. Itu masing-masing dibaca 100 kali, 100 kali, 100 kali. Sudah dicatat? Nah, murid pintar itu kalau ada keterangan seperti ini kreatif, selalu mencatat. Selesai sholat subuh setelah salam, maka dianjurkan membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni alayya. Dibaca 100 kali. Dibaca 100
Kemudian dilanjutkan Astagfirullah innahu kana ghaffar. Astagfirullah innahu kana ghaffar. Dibaca 70 kali. Dan jangan lupa di bulan Rajab ini kita harus selalu membaca doa, memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan bi khairin wa lutfin wa afiyatin ya Hannan ya Mannan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Di bulan Rajab ini juga ada kemuliaan lagi yang perlu diingat dan dikenang oleh umat Islam seluruh dunia. Ada peristiwa penting namanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa apa? Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Perjalanan apa? Di waktu beda dengan kamu berjalan di waktu malam, beda ya. Kamu keluar dari asrama kemudian menuju tempat yang lain, beda. Yang penting perjalanan di waktu malam sudah beda. Bukan Isra, mendak ambil tanggal Johor Jambu, Wono, daerah Mampu itu ada. Perjalanan di waktu malam tujuannya beda. Tujuannya selain apa namanya itu yang diperintahkan oleh agama, bukan itu. Maksudnya adalah perjalanan malam itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Ya, di Palestina. Yang sekarang ini sedang konflik. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita, Nabi aku Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena Nabi Muhammad diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dua ujian. Dua apa? Ujian. Makanya kalau ada orang yang ingin meningkat derajatnya, kepingin meningkat derajatnya, kemuliaannya, diuji dulu. Tidak lantas langsung naik, harus diuji terlebih dahulu dengan
kematian dua orang yang paling dicintai Nabi, yang sangat membantu dengan perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Siapa? Dua orang tersebut siapa? Istrinya Nabi. Siapa namanya? Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua pamannya Nabi, namanya siapa? Abu Thalib. Pada saat itu Abu Thalib menderita penyakit mengidap penyakit yang menjala di seluruh tubuh. Abu Thalib menderita penyakit yang begitu panjang, sehingga penyakit itu menjalar di seluruh tubuhnya sampai beliau meninggal dunia. Kenapa ini Nabi Muhammad begitu terguncang hatinya ketika ditinggal pamannya Abu Thalib untuk selama-lamanya? Karena Abu Thalib ini adalah paman yang setia, yang menyertai perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu dibilang kepala suku. Jadi kalau ada Abu Thalib lewat suku kaum kafir Quraisy itu menunduk kepalanya. Kepala suku lewat, kamu ada ustaz lewat, kamu diam dan tawadhu menunjukkan kepala. Itu juga Abu Thalib kalau lewat itu semua masyarakat diam menunjukkan kepala sangat berhormat. Jadi Nabi kalau ada beliau, ada pamannya betul, maka tidak ada satu orang pun yang berani mencoba menghina Nabi Muhammad SAW, apalagi menyakiti badannya, apalagi melempar Nabi dengan kotoran, apalagi mencaci maki Nabi, karena ada pamannya Abu Thalib singono angwa niati Nabi Muhammad, karena ada Abu Thalib. Begitu ditinggal pamannya sedih Nabi Muhammad. Sehari semalam tenung, kira-kira gantinya yang mendukung perjuanganku. Lillahi kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Sedih Nabi Muhammad ditinggal pamannya Abu Thalib, sedih yang berpanjang. Belum lewat sedih itu, kesedihan yang sangat mendalam di relung Nabi Muhammad SAW. Ditinggal lagi yang kedua orang yang paling dicintai, siapa? Istrinya Siti Khadijah binti Khuwailid. Itu Khadijah adalah wanita yang terkaya pada saat itu. Hartanya habis ludes dipakai berjuang untuk mendukung Islam, mendukung perjuangan Nabi, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Rela Siti Khadijah mempertaruhkan semua harta, jangan harta saya, tapi nyawa pun akan kami pertaruhkan demi perjuangan sampai Nabi. Itu Siti Khadijah. Itu perlu dicontoh. Kaum santriwati itu perlu dicontoh. Kamu dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaya besok, jangan segan-segan mendukung. Jika suamimu adalah seorang ustaz, seorang kiai yang menegakkan agama Allah, dukung dengan harta. Paham ya?
dapat 5 minggu ya? Berapa 5 minggu? Sebulan ya. Meninggal dunia saja tambah sedih dan tambah sedih yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Maka tahun itu dikatakan tahun apa? Tahun apa? Siapa yang bisa jawab? Amul Huzni. Apa? Amul Huzni. Tahun duka cita. Dicatat. Tahun duka cita. Kira-kira pada tahun 619 Masehi. Pada 10 dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat amul apa namanya? Amul Huzni. Terus Nabi Muhammad dihibur oleh Allah SWT melalui Nabi Jibril. Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram kota Mekah menuju Masjidil Aqsa. Ayatnya gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina. Ayat ayatnya ya. Nah kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibawa oleh malaikat Jibril ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Di sana beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu dibelah dadanya ya, dibelah dadanya, dibersihi, dicuci dengan air dicuci sampai bersih. Terus apa? Dihilangkan sifat-sifat apa namanya? Sifat-sifat jelekan yang bersarang di tubuh manusia. Sifat hasud, dengki, boleh. Hibah, namimah, adu domba, boleh. Lansak durure sak piturute. Waktu sifat-sifat jelekan itu dibersihkan, dicuci dengan diisi apa? Diisi dengan satu hilman, wa ilman wa yaqinan wa Islam. Diisi dengan apa? Kasih sayang, diisi ilmu, diisi dengan keyakinan, diisi dengan cahaya-cahaya ke Islam. Paham nggak? Karena apa? Karena ini mau menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan dulu hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikasih stempel dengan apa namanya, stempel ke Nabi. Kemudian Nabi Muhammad dikasih hidangan. Yang pertama adalah whisky, arak. Yang kedua adalah madu. Apa? Arak sama madu. Kira-kira kamu pilih yang mana? Hah? Santriwati pilih yang mana? Madu apa arak? Madu. Santriwati pilih madu. Kamu pilih mana? Madu.
Jadi pilihan kamu tepat, tidak salah. Kata yang malaikat Jibril, untuk ya Rasul panjenengan milih madu. Andai kata panjenengan milih whisky, tak kuntul, brandy, black label, mesti kaum panjenengan mabuk kabeh. Untuk panjenengan milih madu. Artinya apa? Tak bisa. Kemudian Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Mi'raj itu adalah apa namanya? Naik ke langit. Ada langit lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Paham? Paham. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki langit yang pertama, itu bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Terus menginjak lagi langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Naik lagi ke langit yang nomor 3, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Terus pada langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Pada langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Pada langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Pada langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Perlu diingat, Nabi yang masih sekarang hidup ada 4. Yang di langit itu 2, yang di bumi itu juga 2. Siapa yang di langit itu? Satu, Nabiullah Isa. Ketika Nabiullah Isa disalib, diangkat oleh Allah SWT, diselamatkan, diangkat ke langit. Terus siapa yang disalib itu? Itu adalah santrinya Nabi Isa yang balelo, santri yang kurang ajar. Artinya diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa yang dipegang, terus disalib. Bukan Nabi Isa yang disalib itu adalah kaumnya Nabi Isa yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Nabiullah Idris. Nabiullah Idris itu kenapa masih hidup? Karena nggak mau kembali lagi ke dunia. Begitu melihat kenikmatan yang ada di surga, mau balik mana yang dulu? Oh, dunia repot-repot, susah, banyak tantangan, banyak macam-macam rintangan, banyak kesedihan. Di surga enak. Akhirnya nggak mau balik ke surga dengan alasan katanya malaikat. Tapi syaratnya Nabi Idris sampean harus mati duluan. Dengan alasan apa Nabi Idris? Kelompoknya itu dikelalenakan. Kelompoknya sandalnya itu tertinggal di surga ya. Jemput lagi perumpanya itu akhirnya nggak mau. 2, Nabi Isa dengan Nabi yang di bumi. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Ini perlu ya pidato. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menangis terseduh-seduh melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau
belajar ilmu tauhid Jawahirul Kalamiyah tadi kelas 1 Usta ya, sudah belajar bahwa kitab Allah itu ada satu kitab apa? Taurat, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Di 3 kitab ini, kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu tertulis padahal Nabi Muhammad belum lahir, masih ratusan tahun lahir. Itu sudah dicatat di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil bahwa di kemudian hari, pada kemudian hari akan lahir seorang nabi yang sangat luar biasa, umatnya begitu banyak, namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini menangis karena di dalam kitabnya itu sudah termaktub bahwa akhir zaman akan lahir seorang nabi dari Bani Ismail. Siapa Bani Ismail itu? Siapa Nabi Ismail itu? Putranya Nabi Ibrahim. Dari Bani Ismail akan lahir seorang nabi yang sangat agung, nabi yang sangat luar biasa, nabi yang banyak umatnya, seluruh dunia paling banyak umatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi akan membawa syariat yang benar, akan menunjukkan ke jalan manusia garis salam, negeri keselamatan. Makanya Nabi Musa begitu bertemu dengan Nabi Muhammad pada saat Mi'raj, Nabi Musa nangis di peluk Nabi Muhammad itu. Kamu adalah Nabi yang paling muda, Nabi yang paling muda, umurnya juga pendek. Tapi mengapa begitu banyak umat yang wahai Nabi Muhammad? Andai kata saya masih hidup, saya kepingin menjadi umatmu wahai Nabi Muhammad. Ya? Kenapa? Karena walaupun umurnya pendek-pendek, umatnya Nabi Muhammad itu paling lama berapa? 70 tahun. Itu ngoyo. 60 tahun rata-rata. 50 tahun banyak yang meninggal. Kadang pemuda juga banyak. Akhir-akhir ini angka kecelakaan itu di jalan raya banyak pemuda ya, yang wafat duluan, yang mati duluan. Kematian itu ibarat buah kelapa. Ibarat apa? Buah kelapa. Kadang sebelum dia ceblok, kalau belum jatuh, runtuh. Masih apa? Apa belum? Masih muda, kelapa muda juga jatuh. Ada yang tua, mas kiring, kelompok kiring itu betul. Bintangnya ini sorry, ditunggu di bawah, nggak jatuh. Juga. Artinya apa? Kalau orang tua lama meninggalnya. Kadang sampai 90 tahun, 100 tahun ada. Ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam menangisi Rasulullah ini. Umat kamu begitu banyak, umurnya pendek-pendek, tapi amal ibadahnya mengungguli melebihi umat-umat yang terdahulu. Umat kamu Nabi sholat 2 rakaat itu sudah mengungguli pahalanya umat-umat yang terdahulu. Nah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini belum mendapatkan perintah sholat, masih mi'raj. Terus di dalam perjalanan, di dalam mi'rajnya Nabi Muhammad SAW,
Nabi Muhammad itu melihat ada kira-kira 11 golongan yang sifatnya aneh-aneh. Apa? Sifatnya aneh-aneh, macam-macam sifatnya. Aneh-aneh itu apa? Nggak biasa dilakukan oleh manusia biasa. Pertama, Nabi Muhammad itu melihat kaum petani lanang wedok gampung doser panen padi diketam, disabit, dipanen, tumbuh lagi, akan lebih banyak tumbuhnya. Kemudian dipanen lagi, tumbuh lagi lebih banyak lagi. Kemudian dipanen lagi. Sekarang apa? Pakai doser ya. Kalau orang panen pakai apa? Panen padi itu. Ada yang melebihi doser itu mesin. Kayak apa namanya? Begitu mesin itu lewat, terus dipisahkan antara jami sama bulir padinya. Paham? Itu tumbuh lagi terus, begitu terus. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril, Malaikat Jibril, saya melihat keanehan-keanehan kepada kaum atau kelompok atau segolongan orang tadi itu. Dia memanen padinya, kemudian tumbuh lagi padi itu, dan seterusnya. Itu gambaran manusia apa, Malaikat Jibril? Umat itu kok sangat luar biasa. Memanen padi, tumbuh terus padinya, begitu seterusnya. Akhirnya dijawab oleh Malaikat Jibril bahwa orang itu gemar bersedekah atau bersedekah. Sedekah itu apa artinya? Memberikan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diberikan kepada yang berhak menerima, diberikan kepada kaum du'afa, diberikan kepada anak-anak yatim, diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada panitia pembangunan masjid. Jadi kalau kamu menyumbang semen, 1 sak semen, 100 sak semen, kamu menyumbang 500.000, itu nanti gambarnya seperti apa? Padi itu. Artinya bagaimana? Jika orang gemar bersedekah, tak akan habis hartanya, malah bertambah. Saya mau coba, Ustaz, silakan cobaan. Silakan dicoba. Jangan 100% kamu yakin, 1000% harus yakin, pasti akan bertambah. Aduh, wes. Kamu ngasih 50.000 kepada orang tuamu, pada emakmu, atau kepada nenekmu yang terlilit ekonomi, atau kepada teman dekatmu yang susah makan, yang susah mencari rezeki. Kamu kasih 50.000, kamu kasih 20.000, pasti di kemudian, jangan tunggu besok, tunggu per jam ya, tunggu saat, pasti ada balasan. Dan itu lebih banyak daripada kamu yang ngasih 20.000, kamu kasihkan 20.000. Bisa 100, bisa 50.000, bisa 100.000. Ustaz sudah membuktikan, sudah bisa. Itu kamu harus yakin. Dan timbul penyesalan kalau orang itu tidak mau bersedekah pada saat nazar, pada saat dicabut nyawanya. Ini kamu harus yakin kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa menyesalnya orang yang pelit, orang yang medit, orang yang bergelimang harta tapi tidak mau bersedekah.
bersedekah. Pada saat nazarnya dia ingin kembali ke dunia, dikembalikan lagi rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah, ya Allah, kembalikan roh saya agar saya bisa bersedekah kepada masjid, kepada pondok pesantren, kepada panti asuhan. Semua kekayaan saya mau saya sedekahkan semua. Semua ilmu saya mau tasyarufkan semua. Semua kitab-kitab saya yang besar itu akan saya sedekahkan kepada pondok pesantren. Saya akan menyumbang bangunan berapa sak semen, ratusan, saya akan sedekahkan. Katanya Allah kasih apa? Terlambat kamu bilang itu. Soalnya datang kematian sudah putus semuanya, tidak ada lagi kamu bersaudara. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Siapa yang tahu artinya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Wa anfiqu padha nafkahno sapa sira kabeh mimma razaqnakum saking rezeki kang sumiyane maring sira kabeh min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian kamu. Tuh, sebelum datang kematian. Begitu datang kematian ya kaset. Bayaqula Rabbi, bagi orang yang tidak gemar bersedekah, wa kamlit bayaqula Rabbi, mereka berkata ya Rabbi, Rabbi, duh pangeran kula, wahai Tuhanku, laula akhortani ajalin qarib, seandainya panjenengan itu menunda, mempending ajal saya sedikit saja, 1 menit saja, jangankan sajam, 1 menit saja, saya akan memberikan kwitansi ini, saya akan memberikan sertifikat tanah semua ini kepada panitia masjid, kepada panitia pondok pesantren, akan saya berikan semuanya. Fa'asaddaqa, saya akan sungguh-sungguh bersedekah. Wa akum minas sholihin, niscaya saya itu menjadi orang-orang yang saleh, kelompoknya orang-orang yang saleh. Tapi katanya Allah Taala itu paham nggak? Kamu yakin pada ayat Allah? Yakin. Harus beriman. Ukurannya apa kalau begini? Nggak bisa diukur dengan otak. Jadi agama itu ada yang bisa diukur dengan otak, ada yang bisa diukur dengan hati. Hatinya harus diimani. Kalau kita ukur dengan otak, nggak mampu tak kita. Nggak masuk akal. Mosok sak semen, terus oleh balasan 1 juta, kan nggak ketemu biasa. Tapi kalau kamu ukur dengan hati, kamu yakin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kamu akan percaya bahwa sedekah itu akan nyata pahalanya, balasannya kepada orang yang bersedekah. Jangan nunggu besok, sudah masih hidup dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ono cerita wong sedekah itu melarat, enggak. Dan ada ceritanya orang yang judi itu melarat. Tapi wong sedekah enggak ada ya. Enggak melarat. Tapi orang berjudi itu paham ya?
Dilanjut. Ya, ini sudah isya ya, sudah waktu isya, dilanjut akan datang ya. Terus yang terakhir adalah langsung aja loncat. Dan Nabi Muhammad begitu Isra Mi'raj mendapatkan perintah Mi'raj itu turunnya apa? Mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam yang mulanya 50 ya 50 rakaat. Akhirnya mendapatkan diskon keringanan. Kamu ini mendapatkan keringanan. Wis dikeringankan mati ono hang kelalen sholat. Mati ono hang sembroh. Itu juga digambarkan ada suatu kelompok. Wong lanang, wong wedok mentungi dasi dhewe-dhewe. Pakai apa? Pakai pentung. Pentungnya apa? Ya pentung besi. Dari api neraka besi yang panas. Kepala dipukulkan, dipukul, pecah. Otaknya keluar, darahnya keluar. Lanang wedok perlu menghindari. Awas. Pecah, otaknya keluar, darahnya seperti air keluar. Utuh lagi kepala itu, dipukul lagi, utuh kembali. Apa utuh itu? Mari pecah utuh kepala lagi. Nah, terus begitu terus dan seterusnya. Ini juga aneh. Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu buang ikan atau yang nopo, kemudian dia kalau dipentungnya pecah, berfoto malih, pecah otomatis itu yang nopo. Itu ya Nabi, orang itu gampang akan gumampang melalaikan Jakarta waktu sholat ya ampun jam loro yang sholat zuhur makin ngantuk sampai datang waktu itu aja masih apalagi yang tidak sholat sengaja tidak sholat paham ya? Hukumannya di mana? Di neraka apa orang yang tidak sholat? Neraka syakor. Masalakakum fi syakor. Qalu lam nakum minal musallin. Wong kang surga takut. Kenapa kamu bisa masuk di neraka syakor? Wong neraka syakor menjawab, ya dulu saya melalaikan saya dulu tidak mengerjakan kemudian ada manfaat dan barokah. Amin. Ilmu yang lawat dan barokah. Amin. Kalian sehat walafiat, panjang umur, wong tuwae gampang rezekine, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita hadilah al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.